Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syaroka Nur Asya dari kelas 3B PGSD Penjas dengan NIM 2003937. Di sini saya akan menjelaskan kembali presentasi dari kelompok 1 yang membawakan materi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, yang dimana berarti tidak dapat berkurang atau kembali seperti semula, tapi dapat meningkat. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu, atau secara umum bertambahnya fungsi atau kondisi fisik pada individu. Sedangkan pengertian perkembangan ialah sesuatu tahap perubahan dari manusia baik secara fisik, psikis, sosial, atau lainnya. Proses perkembangan ini bisa dipengaruhi oleh faktor dari luar, yang dimana ia mengalami berbagai situasi atau kondisi yang membuat dia dapat survive terhadap sesuatu. Nah, sekarang kita akan masuk pada domain perilaku gerak. Yang pertama, pertumbuhan gerak. Pertumbuhan gerak suatu hal yang penting bagi manusia, karena dengan begitu, berarti tubuh kita menunjukkan fungsi sensomotorik, fungsi intelektual, dan fungsi psikologis. Perkembangan gerak berjalan beriringan dengan proses, karena pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang saling berkaitan, karena pertumbuhan itu kan bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Nah, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Yang kedua, perkembangan kognitif, yang dimana pada perkembangan ini segala proses berkaitan dengan pengetahuan, berarti manusia dapat melakukan dan menggunakan pengetahuan atau pemikirannya. Nah, menurut salah satu ahli biologi yang menghubungkan tahap kematangan fisik dengan tahap perkembangan kognitif itu ada beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap sensomotorik. Tahap ini berada pada umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini kemampuan kognitif masih belum berkembang. Biasanya pada tahap ini dapat mendapat pengetahuan dari panca indera atau gerak refleks, dan ia juga masih belum bisa mengontrol dirinya, hanya mau keinginan dan kemauannya tercapai. Yang kedua, ada tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, kalau dalam tahap ini ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi simbolis. Di sini anak sudah mulai mempresentasikan objek apa yang dia lihat. Yang kedua, ada intuitif. Di sini anak memiliki rasa keinginan tahu, udah besar. Mereka akan banyak nanya, apa yang mereka lihat pasti mereka tanya. Karena emang seumuran ini keinginan tahunya sangat besar. Yang ketiga, ada tahap operasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak sudah mulai bisa berpikir logis. Egosentrismenya mereka sudah menghilang atau peka. Yang keempat, ada tahap operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak, idealis, dan logis. Mereka tuh udah bisa menganalisis sesuatu untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang ada beberapa teori mengenai perkembangan. Yang pertama, ada teori nativisme, di mana teori ini menjelaskan bahwa seorang anak itu mempunyai kekuatan yang disebut potensi. Kayak misalkan anak memiliki bakat nyanyi, terus ada orang bilang bawaan lahir nih. Nah, teori ini bisa dipercaya akan itu. Yang kedua, ada teori empirisme. Untuk teori ini justru bertolak belakang sekali dengan teori nativisme, karena di teori ini mengajarkan bahwa anak tidak punya apa-apa dari lahir atau bakat, melainkan dari faktor pengalaman. Atau bisa diambil dari contoh seperti dia bisa basket, dia bisa bisa renang. Karena apa? Karena dia juga masuk les renang dan basket, jadi dia memiliki kemampuan itu. Yang ketiga, ada teori ini bisa disebut dengan teori gabungan dari teori nativisme dan empirisme. Convergence memiliki pandangan bahwa bakat dan faktor luar atau lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Ketika anak mempunyai bakat dan berada dalam lingkungan menunjang bakat tersebut, dapat menciptakan sesuatu hal yang besar. Yang keempat, ada teori psikodinamika. Teori ini adalah teori yang berupa menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadiannya. Dalam teori ini,
menegaskan bahwa perkembangan anak sudah mulai mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang mereka alami. Dan yang terakhir ada teori interaksionisme. Teori ini memiliki tingkat perkembangan kognitif, yaitu masa bayi, masa anak-anak awal, tingkat operasional konkret, dan tingkat operasional formal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.